Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Marilah sama-sama kita memuji dan mensyukuri kebesaran Allah yang telah memberikan kita kesehatan. Mari kita jadikan kesempatan ini sebagai peluang yang berharga untuk mendekatkan diri kepadanya, merenungi kebesarannya, dan memperbaiki diri kita dalam beribadah. Di suatu tempat terpencil di pegunungan Jawa Timur, tersembunyi desa Tenjorejo yang damai, jauh dari hiruk-pikuk kota dan modernitas. Desa ini terkenal dengan hamparan sawah hijau yang luas dan aliran sungai jernih yang berkelok-kelok di tengah rimbunnya pepohonan. Masyarakat di sini hidup dari bercocok tanam dan saling bergotong royong dalam segala hal. Setiap malam mereka berkumpul di balai desa atau lapangan untuk berbagi cerita, tertawa, dan mendengarkan kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun. Desa Tenjorejo adalah desa yang makmur dengan kehidupan yang sederhana, namun penuh dengan makna. Namun, kedamaian itu mulai berubah ketika seorang pria misterius yang menyebut dirinya Dharma datang ke desa tersebut. Dharma tiba dengan penampilan sederhana, berpakaian lusuh, dan membawa sebuah tas kulit yang tampak usang. Namun, ada sesuatu dalam tatapan matanya, sebuah keyakinan yang kuat yang membuat siapa saja yang melihatnya merasa tertarik. Dalam waktu singkat, desas-desus tentangnya tersebar. Orang bijak telah datang. Bisik keluarga satu sama lain, ia membawa jalan baru untuk menuju kebahagiaan. Dharma memulai ajarannya dengan lembut, bertemu dengan beberapa warga di tepian sungai atau di bawah pohon besar di tengah desa. Ia berbicara tentang dunia yang fana, tentang keserakahan yang menghancurkan, dan tentang bagaimana manusia dapat mencapai kedamaian sejati jika mereka melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Kata-katanya memiliki daya tarik yang kuat, seolah-olah setiap kalimatnya adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Beberapa warga, terutama yang sedang menghadapi masalah atau merasa lelah dengan kehidupan mereka, mulai mendengarkan dengan seksama. Dalam beberapa minggu, Dharma telah berhasil mengumpulkan sekelompok pengikut yang setia, yang merasa bahwa ajarannya adalah jawaban atas segala kebingungan dan kesulitan hidup mereka. Bersama para pengikutnya, Dharma mendirikan sebuah bangunan sederhana di pinggir desa yang ia sebut sebagai rumah kesadaran. Tempat ini menjadi pusat ajarannya, di mana setiap malam mereka berkumpul untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya tentang pencerahan jiwa dan kebahagiaan sejati. Mereka percaya bahwa Dharma memiliki wawasan yang lebih dalam daripada para tokoh agama setempat, bahwa ia mampu menunjukkan jalan menuju kedamaian abadi. Semakin hari semakin banyak orang yang tertarik dengan ajaran Dharma. Para petani, pedagang, bahkan anak-anak muda desa mulai bergabung. Dharma mengajarkan bahwa kehidupan duniawi adalah sumber segala penderitaan, dan untuk mencapai kebahagiaan sejati, manusia harus melepaskan diri dari keinginan akan harta, kekayaan, dan kenikmatan duniawi. Ia menyebut ajarannya sebagai jalan murni, sebuah jalan di mana setiap orang harus menanggalkan keinginan mereka dan fokus pada penyucian jiwa. Di bawah pengaruh Dharma, para pengikutnya mulai mengubah cara hidup mereka. Mereka mengenakan pakaian serba putih sebagai lambang kemurnian, menanggalkan perhiasan dan melepaskan barang-barang berharga mereka. Dharma menuntut mereka untuk memberikan sebagian besar penghasilan dan harta benda mereka sebagai tanda kesetiaan, dan para pengikut yang begitu percaya padanya
menyerahkan semuanya tanpa ragu. Tidak hanya itu, Dharma mulai menerapkan ritual-ritual yang semakin berat. Ia memperkenalkan puasa panjang sebagai simbol penyucian diri, melarang tidur cukup sebagai bentuk pengendalian diri, dan memerintahkan meditasi yang berlangsung berjam-jam tanpa henti. Para pengikut yang lelah dan lapar mengikuti semua instruksi dengan penuh yakin dan patuh bahwa segala penderitaan ini akan membawa mereka menuju pencerahan. Mereka bahkan rela menjalani ritual yang semakin tidak masuk akal, seperti berjalan di atas bara panas atau mengurung diri dalam ruangan gelap selama beberapa hari tanpa makanan. Di luar komunitas Dharma, warga desa yang lain mulai khawatir. Mereka memperhatikan bahwa teman-teman dan keluarga mereka yang bergabung dengan Dharma tampak semakin lemah dan tampak berbeda. Anak-anak yang sebelumnya ceria kini tampak pucat dan kehilangan semangat. Beberapa warga bahkan mulai mendapati bahwa keluarga mereka mulai menjual tanah atau rumah demi memberikan persembahan kepada Dharma. Mereka bertanya-tanya, apakah ajaran Dharma benar-benar membawa kedamaian atau justru membawa kehancuran? Namun Dharma tidak gentar. Ia meyakini bahwa pengikutnya bahwa semua pengorbanan yang mereka lakukan adalah bukti kesetiaan, bukti bahwa mereka siap untuk melepaskan segala sesuatu demi mencapai kedamaian sejati. Menurutnya, penderitaan fisik adalah ujian yang harus mereka lalui untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa duniawi. Ia mulai menekankan bahwa hanya mereka yang benar-benar taat yang akan mencapai tahap akhir pencerahan, dan bahwa mereka yang meragukan ajaran ini adalah orang-orang yang masih terbelenggu oleh ilusi duniawi. Beberapa bulan berlalu dan kehidupan di desa Tenjerojo mulai berubah drastis. Para pengikut Dharma semakin jauh dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu di rumah kesadaran, mengikuti segala ritual tanpa mempertanyakan, namun tidak semua pengikut merasa damai. Beberapa dari mereka mulai merasakan kelelahan luar biasa, bahkan sakit-sakitan akibat puasa dan kurang tidur. Mereka mulai merasa ada sesuatu yang salah, namun rasa takut untuk melawan ajaran Dharma mencegah mereka untuk berbicara besar. Desas-desus tentang ajaran Dharma dan dampaknya menyebar ke desa-desa tetangga, bahkan sampai ke kota-kota terdekat. Para tokoh agama setempat mulai mendengar tentang keadaan yang meresahkan ini, dan mereka memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka berbicara dengan beberapa mantan pengikut Dharma yang telah meninggalkan komunitas tersebut. Dari cerita mereka, terungkap bahwa ajaran Dharma tidak hanya membuat mereka menderita secara fisik saja, tetapi juga menguras habis harta benda mereka. Akhirnya para tokoh agama dan pemuka desa sepakat bahwa ajaran Dharma harus dihentikan. Mereka merasa bahwa Dharma telah menyesatkan warga dan membuat mereka terperangkap dalam penderitaan. Suatu sore, saat matahari sudah mulai tenggelam dan suasana desa menjadi hening, para tokoh agama dan warga desa mendatangi rumah kesadaran. Dengan tegas mereka meminta Dharma untuk menghentikan ajarannya dan segera meninggalkan desa. Dharma yang biasanya terlihat tenang dan penuh percaya diri tampak terguncang. Ia mencoba mempertahankan diri, mengatakan bahwa ajarannya adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Namun warga desa sudah tidak lagi percaya. Suasana menjadi tegang dan akhirnya Dhamma terpaksa meninggalkan desa tersebut dengan membawa sedikit barang yang tersisa. Setelah Dhamma pergi, para pengikut yang tersisa perlahan-lahan mulai kembali ke keluarga dan rumah mereka.
Namun banyak dari mereka yang kini tidak lagi memiliki apa-apa, sebab segala harta benda telah diberikan kepada Dharma. Mereka harus memulai hidup dari awal, menata ulang kehidupan mereka yang telah hancur. Desa Tanjung Rejo pun berusaha pulih dari pengalaman pahit ini. Rumah kesadaran yang pernah dibangun dengan penuh harapan dan keyakinan akhirnya dirobohkan. Dari peristiwa itu, Desa Tanjung Rejo tidak hanya mendapatkan luka, tetapi juga pelajaran yang berharga tentang kebijaksanaan mereka. Belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari ajaran yang menjanjikan pencerahan instan atau pengorbanan yang berlebihan. Kehidupan desa kembali seperti semula, tetapi ingatan tentang Dharma dan ajarannya akan tetap hidup dalam cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari kisah Desa Tanjung Rejo dan ajaran Dharma, ada beberapa hikmah berharga yang bisa diambil. Hikmah yang mengajarkan kita tentang pentingnya keseimbangan, kewaspadaan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Yang pertama adalah kebahagiaan tidak bisa diraih dengan jalan pintas. Dalam hidup, banyak orang mencari kebahagiaan dan kedamaian, namun mereka seringkali tergoda oleh jalan pintas atau janji yang tampak mudah. Dharma menjanjikan pencerahan dan kebahagiaan melalui penderitaan fisik dan pengorbanan harta benda. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai dengan mengorbankan segala sesuatu secara ekstrim. Kebahagiaan berasal dari dalam diri, dari rasa syukur, dan dari menjalani hidup dengan cara yang seimbang. Yang kedua adalah kritik dan pertanyaan adalah bagian dari kebijaksanaan pengikut Dharma menelan mentah-mentah ajarannya tanpa mempertanyakan atau menilai kembali apa yang mereka terima. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk tidak selalu mempercayai sesuatu begitu saja, apalagi jika itu mengharuskan kita mengorbankan terlalu banyak. Mengajukan pertanyaan, menilai dengan hati-hati, dan mendengarkan naluri kita adalah tanda kebijaksanaan. Dalam mempertanyakan, kita tidak berarti tidak menghormati, tetapi justru menunjukkan kedewasaan dan kehati-hatian. Yang ketiga adalah pentingnya mengikuti keyakinan yang seimbang dan sesuai dengan akal sehat. Ajaran Dharma melenceng dari akal sehat dan logika yang seharusnya menjadi pedoman dalam memahami kebenaran dalam hidup kita. Perlu waspada terhadap ajaran atau pemikiran yang mendorong ekstremisme dan menjauhkan kita dari realitas dan kebijaksanaan. Keyakinan yang baik adalah yang mengajak kita berpikir membangun diri dan menghargai hidup tanpa harus meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan akal sehat. Yang keempat adalah jangan terlalu terpaku pada sosok pemimpin warga Terojo, terlalu bergantung pada sosok Dharma tanpa melihat esensi ajaran, dan akibatnya ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia, bahkan yang tampak bijaksana, tetaplah manusia biasa. Ketergantungan pada sosok tertentu bisa berbahaya, terutama jika itu membuat kita menyerahkan semua pemikiran dan keputusan kita tanpa pertimbangan. Lebih baik kita mencari kebenaran yang universal daripada bergantung pada sosok yang karismatik. Yang kelima adalah keteguhan dalam tradisi dan nilai-nilai positif yang telah ada. Pada awalnya, hidup damai dalam kebersamaan dengan tradisi yang mengakar kuat dalam keseimbangan dan keharmonisan. Ketika mereka meninggalkan tradisi ini demi janji ajaran baru, mereka kehilangan harmoni. Itu hikmah dari ini adalah pentingnya menjaga nilai-nilai positif dan tradisi yang baik dalam kehidupan kita. Perubahan memang perlu, namun harus
tetap didasarkan pada hal yang membangun dan sesuai dengan prinsip yang sudah teruji. Yang keenam adalah kekuatan kesadaran komunitas untuk menyembuhkan dan memulihkan. Meski pada akhirnya Dharma berhasil memengaruhi banyak warga, kekuatan komunitas untuk saling peduli dan membantu memulihkan keadaan menjadi penopang utama. Mereka dalam komunitas saling membantu dan perlahan pulih dari trauma ajaran Dharma. Ini mengajarkan kita bahwa komunitas yang kuat adalah komunitas yang saling mendukung, bukan yang membiarkan satu sama lain tersesat. Dan pada akhirnya kisah ini adalah pengingat bagi kita semua untuk menjaga kewaspadaan, kebijaksanaan, dan keseimbangan dalam menjalani hidup kita. Kita diajak untuk mencari kebenaran yang tidak hanya membuat kita merasa damai, tetapi juga memberikan manfaat pada diri dan orang lain, serta untuk tetap setia pada jalan hidup yang bijaksana. Demikian kisah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran penting dari kisah Dharma ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.